Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita kembali dimulai dengan memperlihatkan kakak Lor yang menyusul kepergian Lor. Kakak Lor lalu berkata kepada Lor, "Maaf Lor, ini semua salah kakak. Nggak seharusnya kakak mengabaikanmu. Tolong hentikan semua ini. Pulanglah denganku." Lor yang mendengar ucapan kakaknya membalas, "Kamu kira aku masih mau pulang denganmu? Luka yang kualami masih berbekas." Mendengar tanggapan adiknya, kakak Lor lalu mengatakan, "Lagi pula, semuanya hidup bersama Kaneta selama belasan tahun. Aku akui itu memang berubah. Tapi kita ini keluarga, nggak perlu sampai begini, kan?" Dengan tersenyum sinis, Lor menanggapi, "Apa kalian pernah menanyakan nilaiku di sekolah bagaimana? Setelah aku hamil, ada dari kalian yang pernah menanyakan kabarku?" Setelah mendengar semua pertanyaan Lor, kakak Lor hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kakaknya terdiam, Lor kemudian melanjutkan, "Waktu makan buffet di Hotel Grand Chandra, kalian semua buru-buru mengantar Kaneta ke rumah sakit, sedangkan aku ditinggalkan sendirian di parkiran. Kalian gak berpikir, bisa saja sesuatu terjadi padaku. Pagi hari saat ujian, pensil Kaneta sempat hilang. Ibu langsung memaksa aku untuk memberikan pensilku pada Kaneta." Kakak Lor yang mendengar ucapan Lor berpikir, malam sebelum ujian, aku melihat Kaneta dengan sengaja merusak pensilnya dan membuangnya ke tong sampah. Kalau Lor tidak berbohong, itu berarti ada yang tidak beres dari Kaneta. Setelah memikirkan semua itu, kakak Lor lalu menghentikan Lor yang akan pergi. "Bagaimana dengan anak yang ada di perutmu? Usiamu baru 20 tahun. Tanya kakak Lor. Lor yang ditahan itu melirik kakaknya dan menjawab, "Iya, aku sudah 20 tahun. Apa aku nggak boleh menikah dan melahirkan anak?" Kemudian dia langsung menghempaskan tangan sang kakak. Dengan raut wajah yang merasa bersalah, kakak Lor berpikir, hanya dengan satu ucapan Kaneta, kita langsung menganggap Lor bersalah. Memaksanya mengaborsi anak di perutnya, apa tindakan kita salah? Oke lanjut, cerita lalu berpindah di dalam sebuah ruangan. Terlihat ada Kaneta bersama teman-temannya. Teman Kaneta berkata, "Kaneta, walaupun kamu anak angkat, kamu tetap teman baik kami. Memangnya kenapa kalau Lor yang menjadi juara umumnya? Dia tetaplah orang desa." Dengan raut wajah sedih, Kaneta membalas, "Aku nggak marah pada kakak, tapi aku khawatir nilai ujiannya jadi lebih tinggi dari yang biasanya. Menurut kalian, apa ini masuk akal?" Lisi yang sedang mengompres wajahnya dengan es batu menimpali. "Menyontek saat ujian itu tidak boleh. Tapi sayang banget, kita nggak punya bukti." Kaneta lalu melanjutkan, "Kejadian malam ini sangat heboh. Aku khawatir bisa menarik perhatian pihak terkait. Kalau kakak ketahuan curang, hidupnya bisa hancur." Dengan antusias, Lis yang mendengar ucapan Kaneta berkata, "Benar juga, tunggu saja kamu diperiksa, Lor." Di saat yang sama, terlihat Lori yang akan menaiki mobil. Saat berada di dalam mobil, Lor berpikir, "Nggak tahu kenapa, aku sering kurang beruntung dalam urusan keluarga." Ucapnya sembari memegang keningnya. Dia lalu berkata kepada Pak Jordi, "Pak Jordi, tolong antarkan aku ke pasar swalayan. Ada yang mau ku beli." Setelah mereka selesai berbelanja, mereka lalu pulang ke kediaman Guntoro. Pak Jordi yang mengikuti Lor bertanya, "Nyonya, kok kamu membeli bir? Bukan urusanmu," jawab Lor singkat sembari terus berjalan. Pak Jordi yang melihat Lor akan meminum bir berpikir, sekarang cuma Tuan Stephen yang bisa membujuk istrinya. Kemudian dia segera berlari dengan cepat untuk melapor kepada Tuan Stephen. Tuan Stephen yang telah mendapatkan kabar dari Pak Jordi segera berlari menuju tempat Lor. Saat dia sudah sampai, Stephen lalu menegur Lord. "Lord, kamu ngapain?" Dengan raut wajah yang terlihat mabuk, Lord menjawab, "Lagi minum bir." Sontak, Stephen yang mendengar pernyataan Lord segera memegang tangannya, kemudian memukul pantat Lord berkali-kali. "Kamu tidak mengerti,
Kamu nggak tahu kalau lagi hamil, nggak boleh minum bir, ucapnya sembari terus memukul pantat Lore. Lore yang mendapat perlakuan itu mencoba untuk menjelaskan. Namun Tuan Stephen tidak mendengarkan dan terus memukul pantat Lore. Seperti menghukum anak kecil, aku harus mencari 2 suster untuk menjagamu. Mulai hari ini, kamu di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Lore yang sudah tidak tahan dipukuli. Dia lalu berteriak dengan keras, aku nggak minum bir. Kemudian dia menjelaskan kepada Stephen, aku beneran nggak minum bir. Aku lagi makan yogurt. Setelah mendengar itu, Stephen mengatakan, jangan bohong. Nanti anak kita juga ikut berbohong. Melihat suaminya tidak percaya, Lore kemudian menyuruhnya untuk mencoba. Coba saja kalau nggak percaya. Aku baru saja mengosongkan kaleng bir dan menuangkan yogurt ke dalamnya untuk diminum. Stephen yang mencium aroma dari dalam kaleng, lalu menanggapi, buang-buang makanan. Harus dipukul juga. Lord, kamu harus ingat, kamu sekarang istriku. Kalau ada masalah, boleh cerita ke aku. Kenapa kamu malah minum begini? Lord yang mendengar tanggapan suaminya membalas, apa aku nggak boleh minum untuk memendam kesedihanku? Makan yogurt sebanyak ini juga nggak boleh? Nggak baik buat perutmu, ucap Stephen. Stephen lalu memegang tangan Lore. Kamu mau memberitahu aku apa yang terjadi? Atau mau aku utus orang untuk menyelidiki? Setelah mendengar ucapan suaminya, Lore kemudian mengatakan, aku sudah mengumumkan di depan umum kalau aku memutuskan hubungan dengan keluargaku. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa. Aku dulu juga pernah sangat haus perhatian dan kasih sayang dari keluargaku. Tapi mereka benar-benar mengecewakanku. Stephen yang mendengar curhatan istrinya, lalu mengelus kepalanya dengan lembut. Lore, kamu lupa kalau kamu itu sudah bersuami? Ya, aku itu keluargamu. Lore yang mendengar pernyataan Stephen berpikir, bukannya pernikahan kita itu palsu? Tuan Stephen, pengorbananmu untuk anak ini sudah lebih dari cukup. Setelah itu, Stephen lalu melanjutkan ucapannya. Ya sudah, kalau kamu nggak ngerti, kamu tidur saja dulu. Oke, lanjut. Beberapa saat kemudian, terlihat Lore yang berada di kamar melihat handphonenya. Grup sekolah heboh sekali. Juara umum ujian nasional sudah menarik perhatian banyak orang. Ditambah ada masalah lain, Lore kemudian membuka aplikasi grup sekolah. Dan tampak percakapan di dalam grup itu. Kudengar Lore dari kelas reguler juara umum. Prestasinya di kelas biasa saja. Tapi kok nilainya bisa tinggi banget? Dan terlihat balasan pesan itu dari Liz yang mengatakan, semoga pihak terkait bisa menyelidiki hal ini. Mungkin saja Lore menyontak. Setelah membaca pesan itu, Lore berkata, aduh, sepertinya aku salah mencari masalah dengan Lisa. Dia lalu membuka komputer sembari mengatakan, sepertinya aku harus cek berita di situs media lokal terbesar dulu. Dan hapus semua berita tentangku. Saat Lore membuka sebuah situs berita, terlihat program situs itu yang sedang diperbaiki. Ada satu orang di sini, kok kebetulan banget. Mereka lagi memperbaiki situsnya. Ya, ucapnya dengan heran. Namun, saat Lore membuka situs tersebut, tiba-tiba ada notifikasi yang mengatakan, perhatian, virus terdeteksi dari file yang dikirimkan oleh pengguna lain. Dan pemberitahuan itu kembali mengatakan, apabila pengguna lain sudah menghapus program Anda, Lore yang melihat itu berkata, sial, dia ingin membajak aksesku. Dan muncul pilihan, apakah program ingin dibuka? Ya atau tidak? Lore kemudian berpikir, kode penyerang ini, hanya ada satu orang di komunitas peretas yang bisa membuat program semacam ini. Dia itu orang yang paling ku benci, tinggi. Cerita kemudian flashback 3 tahun yang lalu dalam ingatan Lore. Terlihat di dalam ruangan, seseorang berkata kepada Lore, Nona Kate, ada kapal pesiar yang dibajak. Saluran komunikasi juga terputus. Mereka bersembunyi di Samudera Hindia dan menuntut uang tebusan yang besar dari berbagai negara. Lore kemudian membalas, aku coba lacak lokasi kapal pesiar ini. Kemudian dijelaskan kepada kita apabila Lore Mahoto merupakan anggota komunitas peretas terkenal dengan nama samaran Kate. Oke, dari sini kita panggil nama Lore dengan Kate. Kate yang sedang melacak kapal pesiar itu berkata, aku sudah mendapatkan perkiraan lokasi kapal pesiar itu dari situs kantor. Sekarang kita perlu mencari tahu garis lintang
dan garis bujurnya secara rinci. Kite yang sedang melacak kapal tersebut. Tiba-tiba programnya telah diserang oleh Tinggi. Oke lanjut. Kembali ke masa kini, Lord yang mengingat kejadian itu, sontak sangat kesal. 3 tahun lalu, gara-gara Tinggi, peretas dari negara lain menemukan lokasi kapal pesiar itu duluan. Alhasil, bonus setengah tahunku malah terpotong. Sembari terus mengetik di komputer, Lord melanjutkan, nggak nyangka, hari ini malah bertemu dengan musuh bebuyutanku. Lord kemudian mengirim pesan kepada Tinggi dengan menggunakan nama samaran Kite Tinggi. Kamu itu gila, ya, kok ikut campur dalam urusanku? Ucap Lord dalam pesan. Dan terlihat Kite yang terus mengirim pesan yang sama beberapa kali. Hingga Tinggi membalas pesan Kite. Lama tidak jumpa, Kite. Kite membalas, siapa juga yang mau jumpa denganmu? Enyahlah, jangan halangi urusanku. Tinggi lalu membalas, aku juga ada urusan, mari kita tidak saling mengganggu. Kemudian terlihat Lore yang terus mengetik di komputer. Dan terlihat dia telah berhasil mendapat wewenang pengatur Kite. Lord lalu berpikir, pakai wewenang pengatur untuk mencantumkan namaku sebagai kata sensitif. Siapapun yang menerbitkan berita dengan namaku, berita itu tidak akan bisa dibuka dalam 10 menit. Di saat yang sama, terlihat Stephen yang sedang duduk melihat komputer. Kupikir mudah membantu Lore memblokir kata sensitifnya. Nggak nyangka malah ketemu Kite. Kemudian kita dijelaskan, apabila Stephen Guntoro, peretas rahasia dengan nama samaran Tinggi, ternyata mereka serumah. Tapi tidak tahu identitas masing-masing. Hahaha, Stephen yang kelelahan, lalu meminum segelas minuman. Setelah itu, dia berpikir, bukannya dia sudah pensiun, kok malah tiba-tiba menyerang situs media lokal? Sebenarnya apa rencananya? Dan terlihat pesan Kite yang masuk di komputer Stephen yang mengatakan, kamu kok masih online? Nggak bisa menunggu aku selesai dulu? Dan Stephen membalas, ini urusan pribadiku. Tidak ada komentar. Dan kembali Lord mengatakan, karena kita sudah lama nggak bersaing. Coba retas firewall yang kupasang. Sampai jumpa. Sedangkan Stephen yang tidak bisa meretas milik Kite, tampak sangat kelelahan dan berkeringat. Kemudian dari luar, pelayan mengetuk pintu ruangan Stephen. Pak, obat salepnya sudah disiapkan. Stephen yang mendengar itu, lalu menutup komputernya dan beranjak dari tempat duduknya. Kemampuan meretas Kite memang lebih jago dariku. Tapi, pasti tetap tidak bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. Aku urus hal penting saja dulu, deh. Stephen lalu mengambil obat salep tersebut dari pelayan. Dia lalu pergi ke kamar Lore. Saat dia membuka pintu, sontak Lore langsung kaget. Kamu ngapain? Tanya Lore. Sembari mendekat, Stephen bertanya, kamu nggak tahu wanita hamil nggak boleh main komputer? Lore menanggapi, aku lagi main game. Dia lanjut bergumam, kalau bukan gara-gara Tinggi, aku pasti sudah selesai dari tadi. Stephen yang melihat ke arah komputer Lore, tiba-tiba terkejut karena menyadari sesuatu. Lore yang melihat keterkejutan Stephen mengatakan, bukannya kamu bilang IQ-ku rendah? Aku belajar pemrograman, baik untuk perkembangan anak. Mendengar itu, Stephen membalas, Slack sekarang memang lagi viral. Apa yang sudah kamu pelajari? Lore kemudian mengatakan, aku dengar ada peretas yang berinisial T. Kemampuannya cupu sekali. Sedangkan Stephen hanya bisa terdiam mendengar hal itu, karena dia sendiri adalah Tinggi. Stephen lalu menyuruh Lore untuk berbaring di kasur, karena dia ingin mengoleskan salep. Lore yang melihat salep di tangan Stephen lalu berkata dengan wajah merona, berikan padaku saja, aku bisa mengolesnya sendiri. Memangnya kelihatan? Tanya Stephen. Dengan pasrah, Laura pun kemudian naik ke kasur untuk berbaring. Siapa suruh kamu memukulku? Masih sakit? Tahu. Dan terlihat Stephen yang mengeluarkan salep di telunjuknya. Lalu mengangkat pakaian Lore untuk mengoleskannya di bagian pantat. Lore yang sedang diolesi salep berkata, salepnya dingin banget. Setelah selesai, tampak Stephen berbalik dengan wajah yang merona. Oke, sudah selesai. Lore yang melihat kepergian Stephen berkata, dia kenapa? Ya, ucapnya dengan heran. Oke lanjut, cerita lalu berpindah pada siang keesokan harinya, di tempat kerja Lore. Tampak sebuah mobil dan beberapa pengawal. Lalu terlihat Lore yang sedang makan, dan terdengar seseorang yang berkata,
Mobil mewah edisi terbatas ini pasti mahal banget. Kenapa ada begitu banyak pengawal? Dan terlihat seseorang yang keluar dari mobil itu merupakan kakak David. Lore yang melihat kedatangan kakak David berpikir, kok Pak David bisa ada di sini? Dan tampak kakak David yang langsung menghampiri Lore. Lore, kok kamu baru makan siang sekarang? Si Stephen nggak terlalu bisa menjaga orang. Ya, kalau begitu, tinggal sama kakak saja, ucapnya sembari memegang tangan Lore. Dia lalu melanjutkan, Lore, ternyata kamu juara umum seprovinsi. Kamu sangat pintar. Ya, aku hanya beruntung saja, kata Lore. Sembari duduk di dekat Lore, kakak David mengatakan, cuaca panas begini, kok kamu masih bekerja? Kamu kekurangan uang. Ya, kakak David lalu melirik pelayan, kepala pelayan. Transfer uang 2 miliar ke rekening Lore. Tidak lama kemudian, muncul notifikasi di handphone Lore. Anda telah menerima uang sebesar 2 miliar. Lore kemudian mengucapkan terima kasih kepada kakak David. Terima kasih, Pak David. Aku enggak kekurangan uang. Kerja itu hobiku. Setelah mendengar ucapan Lore, kakak David malah berkata lagi kepada sang pelayan, oh, baiklah, kalau begitu, kita beli saja toko teh susu ini untuk Lore. Lore yang tampak kesal lalu berkata, terima kasih banyak, Pak David. Kalau ada yang mau dibicarakan, langsung bilang saja ke aku. Sembari menghela nafas, kakak David lalu mengatakan, walaupun keluarga Guntoro itu kaya raya, tetapi sebenarnya kami semua tidak berpendidikan tinggi. Anak-anak kami hanya suka bermain dan berpikiran sederhana. Dengan cukup terkejut, Lore menanggapi, masa sih Tuan Stephen kelihatannya cukup berpendidikan? Ya, meskipun nilai Stephen bagus, tapi dia seperti brutal di dalam militer. Setiap kali dipanggil oleh pihak sekolah, aku selalu diceramahi. Menanggapi keluh kesah kakak David, Lore mengatakan, Pak David bisa saja deh, walaupun aku bekerja dengan baik. Itu semua juga berkat manajer dan rekan-rekan yang sangat baik padaku. Kakak David yang mendengar ucap Lore, dia lalu kembali melirik pelayannya. Sedangkan pelayan yang sudah mengerti, langsung mengeluarkan beberapa amplop merah di tangannya. Lalu dia membagikannya kepada semua karyawan yang bekerja di toko teh susu. Terima kasih banyak sudah menjaga Nyonya Lore. Ini untuk kalian semua, ucap sang pelayan sembari membagikan amplop. Kakak David yang melihat tempat makan Lore, dia lalu beranjak dari duduknya sembari mengatakan, aduh, Stephen bahkan menyuruh kamu membawa bekal sendiri. Yuk, kakak bawa kamu makan di restoran yang enak. Lore pun kemudian mengikuti sang kakek. Kalau begini, aku sudah nggak bisa bekerja di toko teh susu ini lagi, pikir Lore. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di sebuah restoran. Terlihat kakak David yang begitu antusias. Lore, ini hidangan khusus wanita hamil. Kamu mau makan apa? Kakek suruh orang pergi beli dengan pesawat. Orang kaya memang beda bosku. Mau beli makanan aja pakai pesawat. Oke lanjut. Lore yang mendengar ucapan kakek tampak sangat risih. Ya ampun, aku cuman mau menjadi orang biasa doang. Terima kasih, gumam Lore. Cerita kemudian berpindah di grup Kandara. Terlihat seseorang yang membagikan souvenir kepada semua karyawan. Anakku sudah lolos masuk Universitas Ragen. Ini souvenir buat kalian. Namun, salah satu karyawan yang melihat itu berkata, setahuku, kemampuannya biasa-biasa saja. Dia hanya beruntung dalam ujian kali ini. Menggunakan seluruh keberuntungannya, Stephen yang mendengar ucapan itu, lalu menimpali. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Sontak, karyawan botak itu langsung terkejut dan berkata dengan terbata-bata, iya, saya setuju, ucapnya dengan tertawa canggung sembari memegang kepala. Stephen lalu berkata, anakku juga ikut ujian dan dapat peringkat 20 besar seprovinsi. Universitas Ragen dan Universitas Harapan juga memperebutkan dia. Sedangkan para karyawan yang mendengar itu berpikir, pantas saja Tuan Stephen marah. Ternyata ini berurusan dengan anaknya juga. Tapi, dia baru 30 tahun. Masa anaknya sudah bisa ikut ujian ini? Stephen yang menyadari kesalahannya, lalu berdeham sembari mengatakan, maksudku anak kerabatku. Setelah itu, karyawan yang membagikan souvenir tadi menghampiri Tuan Stephen. Tuan Stephen, siapa nama anak kerabat Anda? Hari ini,
baru diumumkan peserta yang masuk ke dalam 20 besar. Anda lihat, Lor Mahoto berhasil meraih juara umum seprovinsi. Ucapnya sembari memberikan lembar pengumuman daftar peringkat 20 besar. Stephen yang melihat daftar itu sontak terkejut. Lor ternyata juara umum ujian nasional di tahun ini. Dengan tersenyum senang, Stephen berpikir ternyata nilai Lor sangat luar biasa. Istriku benar-benar hebat. Oke lanjut. Tapi di part selanjutnya, terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.